Tari Kematian adalah film horor yang merupakan karya dari Bram Ferrino. Film ini mengangkat garis besar cerita tentang seorang perempuan muda yang mempelajari sebuah tarian kuno. Tanpa disadari, tarian tersebut ternyata membawa petaka bagi orang-orang di sekitar gadis tersebut. Lantas, seperti apa alur cerita dari film ini? Hayu, meluncur! Film dimulai dengan berlatar di Pulau Wari pada tahun 1960. Ada seorang penari yang berjalan menuju arah pantai. Tidak lama beberapa orang pemuda mendekatinya. Penari itu ternyata akan melakukan ritual yang menyalahi kodrat. Dia akan mengamalkan tarian kematian. Seorang pemuda yang merupakan teman dekatnya berusaha menghentikan aksi tersebut. Sang penari tetap akan melakukan ritual ini. Ia berkata, siapapun tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menari. Sebagai ucapan perpisahan, pemuda itu ingin memeluk sang penari. Namun saat itu, perut si penari malah ditusuk dengan sebuah keris. Tak lama pria itu kerasukan, lalu mengkorok lehernya sendiri. Maafkan aku, Adinda. Maafkan aku, Adinda. Dan film Tari Kematian dimulai. Film berpindah ke kota Bangka pada tahun 2021. Kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Kinara. Ia masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Di hari itu, dengan dibonceng oleh temannya, Kinara sangat buru-buru karena hampir telat masuk sekolah. Ternyata benar saja, terlihat pintu gerbang sudah ditutup. Anak-anak yang datang terlambat kemudian disuruh membuat 3 barisan. Guru pun sangat marah karena mereka tidak disiplin. Ia membentak dengan nada yang tinggi. Coba lihat, sekarang udah jam berapa? Jam 7:05, Pak. Jangan ada lagi yang datang terlambat. Tetapi saat berbicara dengan Kinara, seketika guru itu berbicara dengan lemah lembut. Kinara, ini sudah sekian kali kamu datang terlambat. Guru menanyakan apa alasan Kinara datang terlambat. Seperti biasa, setiap pagi ia harus mengurus ibunya yang tengah sakit, ucap Kinara. Dengan alasan tersebut, Kinara lalu dipersilahkan untuk masuk, sementara yang lainnya masih dihukum slur. Kinara segera berlari menuju kelasnya. Terlihat ruang kelas sudah kosong, yang ternyata semua temannya sudah ada di ruang sanggar tari. Kinara meminta maaf karena datang terlambat. Maaf Bu, saya telat. Boleh saya masuk barisan? Untungnya di hari itu, Kinara masih dimaklumi, lalu dipersilahkan untuk bergabung dengan teman yang lainnya. Tuh yang belakang fokus tuh. Kita ini bukan hanya sekarang, sudah 1 bulan latihan. Saat itu, mereka semua dilatih menari dengan sungguh-sungguh. Karena minggu depan harus ada beberapa orang yang dikirim untuk perlombaan di tingkat provinsi. Kinara, kalau kamu menarinya seperti itu, bagaimana mungkin kamu bisa ikut dalam minggu depan? Ayo, yang bagus gerakannya. Jangan ada yang salah gerakan. Siang harinya, setelah latihan selesai, Kinara dihampiri oleh 3 temannya, yaitu Melody, Lydia, dan juga Sasha. Saat itu Kinara dibully karena ternyata kurang disukai. Selain itu, tarian Kinara jelek, sehingga mereka merasa Kinara tidak pantas ikut perlombaan. Selendang Kinara pun disobek, lalu ia didorong sampai terjatuh. Setelah para pembuli pergi, Kinara melihat ada seseorang di sudut ruangan. Orang itu tampak sedang menari sambil bersenandung.
Saat dihampiri, wanita itu berubah menjadi patung yang tiba-tiba terjatuh. Kemudian ia dikejutkan dengan seorang kakak kelas yang bernama Marvin. Ia berniat ingin membantu Kinara. Adegan berpindah saat Kinara belajar bahasa Inggris. Tak tanggung-tanggung, gurunya pun orang luar negeri. Saat pelajaran berlangsung, Kinara merasa mengantuk. Tanpa sengaja pulpennya terjatuh. Ketika hendak diambil, Kinara melihat langkah kaki penari melintas di sebelahnya. Saat Kinara mengangkat badan, ia melihat semua temannya seketika menghilang dan suasana kelas berubah menjadi gelap. Dan pada saat itu, Kinara pun bertemu dengan sang penari. Ternyata itu hanyalah mimpi. Kinara lalu dimarahi karena sudah tertidur di kelas bahasa Inggris. Ia pun dihukum berdiri di luar kelas. Tidak lama dari itu, Kinara dihampiri oleh kepala sekolah. Kinara pun diminta untuk datang ke kantornya. Di sana Kinara ditegur karena kurang disiplin. Selain itu, kepala sekolah mendapatkan laporan jika tarian Kinara kurang luwes. Kinara meminta maaf. Sejak ayahnya meninggal, ibunya mengalami delusi. Sampai sekarang, ibu tidak mempercayai orang lain dan hanya ingin diurus oleh dirinya saja. Kepala sekolah pun masih memaklumi Kinara dengan alasan itu. Apalagi saat dulu ibu Kinara sangat berjasa mengharumkan nama sekolah ini dengan tariannya. Tetapi walaupun seperti itu, jika Kinara tidak disiplin lagi, maka kepala sekolah tak akan segan untuk mengeluarkan Kinara dari sekolah ini. Kinara pun keluar dari kantor dengan perasaan yang sedih. Ia pun ditertawai oleh teman-temannya. Walaupun seperti itu, masih ada beberapa orang yang baik kepadanya. Kemudian salah satu teman memberi Kinara sebuah buku. Judulnya adalah Tari Pangarep. Temannya harap dengan buku itu Kinara punya referensi agar tariannya semakin luwes. Saat dibaca-baca lagi, ternyata Tari Pangarep bukanlah tari sembarangan. Tarian itu mampu mewujudkan keinginan dari orang yang mengamalkannya. Tetapi sebagai taruhan, tarian itu pun harus selalu diberikan tumbal. Setelah baca-baca buku itu, Kinara pun melihat dinding sekolah yang mana terdapat foto-foto siswa berprestasi di sana. Salah satunya ada foto ibu Kinara, dan saat dulu ibunya banyak menyumbang piala untuk sekolah ini dari hasil perlombaan tari. Saat itu, Kinara melihat perempuan tua berjalan bongkok di lorong sekolah. Maaf, Pak. Tiba-tiba seorang guru menghampirinya. Guru itu sejak tadi mencari Kinara. Ia ingin memberitahu jika beberapa hari lagi sekolah mereka akan mengadakan studi tour ke Pulau Wari untuk menambah riset tarian sebagai persiapan perlombaan di minggu depan. Guru itu menginginkan agar Kinara ikut serta dalam studi tour tersebut. Bapak harap Kinara harus ikut. Ya? Siap, Pak. Sesampainya di rumah, Kinara melihat ibunya sedang menari sambil bersenandung di dalam kamarnya.
Kemudian ia didatangi oleh adik laki-lakinya. Ternyata jika ibu sedang bernyanyi, tidak ada yang boleh mengganggunya, karena itu akan membuat ibu marah. Lalu datanglah paman yang mengejutkan mereka berdua. Malam harinya, Kinara masuk ke kamar ibunya. Ia meminta agar ibunya mengajarkannya untuk menari, tetapi ibu malah melarang. Simpan semua keinginanmu itu. Jika sekalipun kamu bisa menari, semua orang tidak akan ada yang peduli, ucap ibu kepada Kinara. Lalu ibu menyuruh Kinara untuk keluar dari kamarnya. Kinara bersedih atas perlakuan ibunya. Tidak lama lampu mati. Kinara segera menyalakan lilin. Kemudian Kinara ingat dengan sebuah buku pemberian temannya. Ia pun akan mulai mengamalkan tarian Pangarep. Esok paginya, Kinara melihat selendangnya yang robek itu sudah bagus kembali. Ia pikir sang ibu yang telah menjahitnya. Namun ternyata ibu masih saja melarang Kinara untuk menari. Berarti bukan ibu yang menjahit selendang itu. Kinara mulai berbicara tujuan ia menari agar dapat membanggakan ibu dan juga sekolahnya. Namun ibu bersikeras melarang Kinara, bahkan ia melempar semua piala yang pernah ia raih saat dulu. Ibu tidak mau Kinara menari. Ibu Lara! Kamu ada kenal! Kau tidak makan! Kamu hilang karena ibu menari! Ternyata ibu mengalami trauma selur. Ibu percaya karena tariannya suaminya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Mbak jangan kasar-kasar loh sama Kinara. Mau sampai kapan Mbak menutup diri seperti ini? Mas Ardi meninggalkan karena kecelakaan. Ini semua bukan salah Mbak. Kamu tahu apa, Gus? Adegan berpindah ke sekolah. Saat itu ada kakak kelas yang sedang mempraktekkan beberapa gerakan tarian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oke adik-adik semua, sesuai dengan nama kakak, di sini kakak akan pandu kegiatan sanggar tari sekolah kita. Di belakang, senior lagi ngomong. Lalu Bu Ajeng kembali menginfokan tentang studi tur kelas mereka ke Pulau Wari. Dan ternyata tidak semua siswa ikut, hanya beberapa orang saja yang terpilih. Ternyata tanpa disangka, Kinara terpilih untuk ikut ke Pulau Wari karena Bu Ajeng dan guru yang lain melihat ada semangat dan keyakinan pada diri Kinara, sehingga mereka memberikannya kesempatan. Namun alih-alih senang, Kinara malah bersedih karena ia tidak diizinkan pergi ke pulau itu oleh sang ibu. Malam harinya, listrik di rumah padam karena hujan turun dengan derasnya. Ibu menyalakan lilin lalu menuju dapur berniat mencari Kinara. Ketika itu, ibu melihat Kinara sudah berlumuran darah. Lalu ibu melihat sosok hantu penari. Ternyata itu hanyalah mimpi. Ibu segera bertanya kepada paman tentang keberadaan Kinara. Paman menyuruh ibu agar tenang saja dan Kinara ada di kamarnya. Ternyata paman telah bersekongkol. Sebenarnya saat ini Kinara sudah ada di rumah temannya. Ia menginap di sana malam itu supaya besok bisa ikut ke Pulau Wari. Besok harinya, murid-murid yang terpilih akhirnya berangkat menuju Pulau Wari. Dengan menumpangi sebuah kapal, mereka pun menikmati indahnya pemandangan laut.
Kayaknya bagus banget. Sana yuk sebentar. Sesampainya di Pulau Wari, Kinara melihat ada seseorang yang sedang menari sendirian. Kinara sempat heran, namun ia ingat pulau ini adalah pulau penari, sehingga wajar hal itu terjadi. Lalu mereka segera berbaris. Tetua desa itu pun memberikan sambutan kepada mereka. Perkenalkan, namaku Datuk Waringin. Kelak malam ketemu ku lagi. Kita belajar tari khas Pulau Wari. Nanda? Di sana tetua pun akan memberikan beberapa bekal tari untuk persiapan lomba mereka. Malam harinya, semua murid berkumpul di sanggar. Mereka latihan dengan sungguh-sungguh, tidak akan menyia-nyiakan ilmu dari tetua desa tersebut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 1, 2, 4. Tetapi di saat itu, lagi dan lagi, Kinara mengalami serangkaian teror. Ia melihat sosok penari itu mendatanginya lagi. Akibat hal itu, Kinara menjadi kurang fokus. Akhirnya ia dimarahi habis-habisan oleh Bu Ajeng. Kinara pun dianggap tidak serius, maka ia disuruh keluar dari sanggar tari. Kamu saya bawa ke sini karena saya melihat potensi kamu, semangat kamu. Kinara, menari yang betul. Kamu menarinya seperti itu, lebih baik kamu keluar barisan dan tunggu di kamar saja. Bu, tapi Bu, keluar! Kinara yang marah bergegas berlari. Ia pun menuju ke dalam kamarnya. Di pertengahan jalan, Kinara salah fokus dengan sebuah ruangan misterius. Di ruangan itu, terdapat banyak sesaji untuk dipersembahkan kepada para demit. Tak lama, sosok hantu penari mulai menampakkan diri. Ternyata, dia sudah lama menantikan kehadiran Kinara ke pulau ini. Penari itu mengetahui Kinara memiliki tekad yang sangat kuat. Oleh karena itu, sang penari akan membantu Kinara. Kinara pun dapat menjadi penari yang hebat dan semua orang akan tunduk kepadanya. Dengan cara mengamalkan tarian pangarep. Tetapi semua itu tidaklah gratis. Selalu ada harga yang harus dibayar. Siapapun yang melihatnya menari, maka orang itu akan mati dijadikan tumbal. Aku sudah lama ingin mengajakmu kemari, Kinar. Hanya orang yang memiliki niat dan hati yang tulus yang dapat bertemu denganku. Aku bisa mengajarimu sebuah tarian yang akan membuat semua orang tunduk padamu. Yang melihatmu menari akan mati. Kinara terlanjur sakit hati. Sudah sering ia diremehkan. Maka dari itu, Kinara menyetujui persyaratan dari hantu penari itu. Lalu Kinara diminta untuk masuk ke sebuah pintu yang ada di dalam ruangan itu. Seketika Kinara berpindah ke tepi pantai. Di sana Kinara bertemu dengan wanita tua yang sedang menari-nari. Dia adalah orang yang Kinara lihat di saat pertama kali masuk ke pulau ini. Orang itu bernama Mbah Kasmirah dan dia adalah salah satu tetua di pulau ini. Di tempat itu, Mbah pun akan membantu Kinara melakukan ritual untuk menerapkan ilmu tarian pangarep. Tidak lama dari itu, sosok hantu penari muncul. Lalu, mereka menari bersama-sama di tepi pantai itu. Kinara
justru mempelajari sebuah tarian yang salah, sebuah tarian kuno yang dilarang karena mematikan. Keesokan harinya, semua orang mencari keberadaan Kinara. Mereka semua menemukan Kinara sudah tergeletak pingsan di tepi pantai. Kinara segera diantar pulang ke rumahnya. Semenjak Kinara masuk ke rumah, hantu penari mulai meneror ibu Kinara. Dan mungkin saat dulu ibu Kinara adalah salah satu orang yang mengamalkan tarian Pangare. Maka dari itu, suaminya lah yang menjadi tumbalnya. Kemudian, ibu pun sangat marah melihat Kinara dalam keadaan memprihatinkan setelah pulang dari Pulau Wari. Kalian bawa anak saya ke pulau itu dan kalian gak tahu apa yang udah kalian lakuin. Bu. Kinara nggak kenapa-napa, Mbak. Udah. Kami minta maaf, Bu. Ini semua emang salah kami. Keesokan harinya, entah mengapa aura Kinara menjadi bersinar. Banyak orang terpukau dengan kecantikannya. Kinara yang semula kaku seketika menjadi pandai menari. Hal itu pun membuatnya lolos untuk ikut perlombaan di tingkat provinsi. Nama-nama yang lolos untuk mewakili sekolah kita ke tingkat provinsi. Joan, Kinara, Revi, Mareta. Sepulangnya, di sekolah Kinara masih menari di dalam sanggar. Saat itu ia didatangi oleh Melody dan juga Lydia. Mereka pun hendak membuli Kinara. Namun saat itu, Kinara dapat melawan. Kemudian Melody terkejut melihat hantu penari dari bayangan cermin. Sesuai perkataan hantu penari, siapapun orang yang melihat Kinara menari, maka ia pun akan mati dijadikan tumbal. Kejadian nahas menimpa kepada Melody dan juga Lydia yang melihat Kinara menari di dalam sanggar tadi. Mereka pun sama-sama tewas selur dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Di mana Melody dicongkel kedua bola matanya. Sementara Lydia diserang di dalam mobil pacarnya sampai tak bernyawa. Ibu pun mulai curiga dengan gelagat Kinara yang seketika berubah. Ibu pun mengetahui Kinara telah bersekutu dengan hantu penari. Kinara pun akhirnya jujur. Ia melakukan semua ini hanya karena ia ingin membanggakan ibunya. Dan selama ini di sekolah, ia selalu dibully, diremehkan, dan dianggap tidak bisa. Kinara hanya ingin melawan semua itu yang selalu mengganggu pikirannya. Ibu pun mencoba menenangkan Kinara. Selain itu, suatu hari, adik laki-lakinya pun tanpa sengaja melihat Kinara menari. Alhasil, dia menjadi incaran tumbal bagi hantu penari. Ada! Beruntung ia pun masih dapat diselamatkan oleh sang paman. Paman rasa saat ini keadaan sedang tidak aman. Lantas ia akan membawa adik Kinara pergi ke kampung halaman supaya tidak celaka oleh berbagai teror mengerikan. Kinara pun mulai sadar jika kutukan tarian ini dapat membahayakan orang-orang tersayangnya. Lantas ia segera menuju Pulau Wari untuk menghilangkan kutukan tarian kematian. Sesampainya di tepi pantai Pulau Wari, ia pun didatangi oleh hantu penari. Ternyata selur, kutukan itu tak bisa dihilangkan, terkecuali jika ada orang yang mencintainya dengan tulus, yang rela menjadi korban untuk dirinya. Sementara itu,
Diam-diam, kakak kelasnya yaitu Marvin mengikuti Kinara dari arah belakang. Selama ini, Marvin mencintai Kinara. Marvin rela menjadi tumbal agar kutukan tarian itu menghilang dari Kinara. Sementara di sisi lain, ibu pun menyusul Kinara ke Pulau Wari. Ia datang ke rumah Kasmirah, orang yang saat kemarin membantu Kinara mengamalkan tarian kematian. Kasmirah pun mengatakan hal yang sama. Apabila Kinara ingin terlepas dari kutukan itu, harus ada orang yang tulus mencintainya, yang rela dijadikan tumbal. Sungguh besar kasih sayang seorang ibu. Tentu ibu pun rela melakukan apapun demi Kinara. Akhirnya, ibu mengorbankan dirinya sendiri dengan menenggelamkan dirinya di pantai Pulau Wari. Sehingga Marvin yang saat itu akan menjadi tumbal tidak jadi ditusuk oleh keris karena Kinara sudah terlepas dari kutukan tarian kematian. Kinara pun sangat menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan, sehingga ibunya harus meregang nyawa akibat ulahnya sendiri. Kemudian, suatu hari, Ibu Ajeng mengundurkan diri sebagai guru tari di sekolah. Dan sebagai gantinya, akan datang seorang guru baru. Terlihat guru itu pun memakai gelang pada kakinya. Itu sangat mirip seperti yang dipakai oleh ibunya Kinara. Dan film pun berakhir. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Sepertinya di akhir film, Ibu Kinara hidup kembali dan menjadi guru tari yang baru. Tetapi entah mengapa ibu bisa hidup lagi seluruh. Atau mungkin dia bukanlah sosok ibu yang sebenarnya, melainkan hantu penari yang merasuki dan bersemayam di tubuh Ibu Kinara. Entahlah, hanya sutradara yang tahu jawabannya. Oke lah, sampai sini dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you. For two